mengungkapkan tentang data yang saya dapatkan soal Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden yang dipasangkan dengan Pak Prabowo. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengungkapkan kalau saya tidak akan memilih Pak Prabowo karena beliau itu merupakan seorang buron yang pernah terlibat pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis tahun 98. Beliau juga ketika dipercaya menjadi Menteri Pertahanan tidak berprestasi bagus, dipercaya untuk mengelola food estate, tapi food estate-nya gagal, malah keinginannya untuk belanja triliunan rupiah untuk pembelian alat-alat militer yang ditolak oleh presiden juga begitu. Terus visi dan misi Pak Prabowo menjadi presiden lucu, ngasih makan gratis, susu gratis, ya ngasih pekerjaan gitu loh, biar orang itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, andalan kok ngasih makan gratis, ini konyol ini. Nah, untuk yang Gibran ini saya dapati tentang rekam jejaknya. Sebelum menjadi wali kota Solo, Gibran ini menjadi pengusaha bersama-sama dengan Kaesang. Wah, ini kalau anaknya presiden tentunya kan usahanya besar dan luas gitu. Yang pertama itu saya lihat ada usaha bikin kedai kopi, namanya Ternak Kopi. Dan itu dikabarkan berkembang sampai 40 cabang. Tapi kemudian pada tahun 2022 itu ada wawancara yang menyebutkan ketika Gibran menjadi wali kota dan diserahkan kepada Kaesang, bisnis Ternak Kopi ini tidak jalan. Ada lagi bisnis tentang makanan ringan, keripik begitu. Ini juga tidak jalan. Sudah katanya sukses, booming kemana-mana, tapi ternyata harus bangkrut. Nah ini kan kalau pengusaha sudah modal banyak terus bangkrut, ini kan rugi terus. Terus bikin lagi katanya minuman khas daerah gitu, yang dikemas dengan modern, misalkan es doger begitu. Ini juga gagal juga. Sudah membuka cabang di mana-mana, habis uang banyak, tapi kemudian bangkrut lagi juga. Yang terakhir dia membuat aplikasi namanya aplikasi Madang. Bekerja sama dengan Universitas di Semarang. Madang ini aplikasi yang menjembatani kalau ada ibu-ibu yang masaknya enak, terus dicarikan pembeli itu. Jadi ibu ini pintar masak ini, pembelinya apa? Lah itu pakai aplikasi. Ternyata dari websitenya aplikasi ini juga sudah sepi dan ada keluhan dari pengguna aplikasi itu dananya hilang, dananya raib, uangnya raib. Gimana nih aplikasi kok nggak jalan, uang aplikasi saya bagaimana, sudah hilang juga begitu. Nah ini kan sudah jelas merugikan rakyat ini kalau sampai anaknya presiden berbisnis, terus kemudian tidak bertanggung jawab seperti ini begitu. Dalam hal bisnis saja sudah tidak beres, apalagi kalau jadi wakil presiden. Waduh, hancur-hancuran. Pak Jokowi, bapaknya Gibran, memiliki usaha mebel, dan usaha mebelnya sampai sekarang tetap jalan, bagus. Mestinya Gibran mencontoh bapaknya. Untuk bisa menjadi seorang tokoh, seorang pemimpin itu ya harus bisa mengelola sesuatu dan sukses di bidang itu. Jadi terjun dimanapun seorang pemimpin itu bisa dengan kreativitas, dengan pemikirannya, dengan analisis kritisnya, dengan ketekunannya, itu akan bisa membuat sukses apa yang dikelolanya. Sehingga ketika menjadi pemimpin, menjadi presiden atau wakil presiden, ya bisa mensukseskan negara dan bangsa ini. Nah ini kan sudah contoh bahwa ternyata Gibran ini tidak sukses ketika mengelola bisnisnya. Apalagi kalau nanti jadi cawapres, mengelola ke wakil presidennya, apa bisa sukses? Ini kan juga kemarin
sungguh-sungguh bener-bener error ya. Maksudnya pada saat ulang tahun Golkar yang pada saat itu partai yang menjadikan Gibran juga nggak datang begitu. Ini kayak nggak karu-karuan gitu loh tindakannya Gibran, nggak jelas gitu loh. Nah kalau awal-awal ini nggak jelas ya Indonesia akan jadi negara yang nggak jelas juga kalau wakil presidennya seperti ini. Juga polemik, semua orang tahu bahwa lolosnya Gibran menjadi cawapres itu dengan polemik yang ada di MK terhadap pamannya Anwar Usman itu, dan ternyata Anwar Usman dibuktikan bersalah. Tapi ya namanya permainan konstitusi ya, permainan hukum, Gibran tetap dianggap lolos, layak untuk jadi cawapres walaupun prosesnya itu cacat. Jadi ini benar-benar cawapres yang cacat hukum istilahnya begitu. Ini saya secara spiritual mengajak teman-teman untuk meninjau bagaimana teman-teman nanti membesarkan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak itu lepas kendali. Mungkin teman-teman sukses, tapi betapa kita ini nantinya akan galau, akan kecewa, akan sedih, akan merana kalau sampai anak-anak kita itu tidak bisa sukses seperti kita atau bahkan melebihi kita. Sukses itu tergantung pendidikannya. Ini sudah jelas-jelas dari Gibran dan Kaesang ini, Pak Jokowi sudah tidak bisa sukses mendidik anaknya ya. Dia sukses dalam mendidik pendidikan yang mungkin dia bisa menyekolahkan oke gitu. Tapi moral dan mentalnya dia kurang mengisi dengan bagus. Ini jelas Gibran ini menjadi pengkhianat PDI, dia mencacati cacat hukumnya konstitusi, begitu itu anaknya presiden kayak gini. Ini anak itu misalkan anak saya terus saya malu loh, anak saya kayak gitu itu. Terus kemudian Kaesang juga begitu. Dia masuk di PSI, silahkan masuk di PSI, tapi terus kemudian ujuk-ujuk jadi ketua PSI begitu. Ini jelas-jelas dia jadi ketua karena presiden. Itu pastinya kalau orang itu memiliki jiwa besar, dia akan menolak gitu. Jadikan saya ketua karena kemampuan saya, bukan karena saya anaknya presiden, mestinya begitu. Pertimbangkan apakah memang saya ini kemampuan belum terbukti, ujuk-ujuk jadi ketua. Partai PSI juga nggak bagus amat, 0,9% saja untuk prosentasenya. Ya sudah, ini hancur-hancuran semuanya begitu anak-anak ini. Itulah teman-teman, didiklah anak-anak Anda itu agar bisa menjadi dewasa. Didiklah anak-anak Anda agar bisa menjadi mandiri. Kalau misalkan Anda berprestasi, jadikan anak Anda itu bisa mandiri bukan karena dompleng ketenaran Anda, tapi anak Anda mandiri karena kemampuannya. Raihlah kemampuannya itu sebagus mungkin, terus kemudian belajar pada kemampuan sebagus mungkin dan bisa menjadi jawara pada wilayah-wilayah yang memang terlibat dengan kemampuan tersebut. Sehingga ketika nanti Anda sudah tiada, anak Anda bisa mandiri tanpa harus Anda gendong, tanpa harus Anda sangga. Nantinya bahkan anak Anda itu yang akan berbalik menggendong Anda dan menyangga Anda. Itu cara pendidikan yang baik untuk generasi yang maju di masa depan. Jangan sampai generasi ini menjadi mundur. Gibran dan Kaesang itu merupakan contoh yang buruk mendidik generasi yang akhirnya mengarahkan ini menjadi generasi mundur. Coba ya, nanti kalau Pak Jokowi sudah tidak menjabat, Gibran dan Kaesang ini hancur-hancuran. Buktikan saja omongan saya. Hancur-hancuran. Dia akan menjadi gelandangan politik, bisnisnya kacau, nggak karu-karuan. Itu yang akan terjadi. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya, dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara.